Shalom aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabani Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membalas dari WA Pak Adam. Nggak tahu kebetulan dari mana ini ya. Pak Adam ini nanya tentang pembuktian kitab suci ya. Pembuktian kitab suci secara empiris. Empiris itu apa sih? Empiris itu secara bukti-bukti ilmiah begitu ya. Didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Jadi judulnya gini aja lah, keaslian kitab suci secara empiris gitu sajalah ya. Begitu sajalah. Oke, Pak Adam ini ya kebetulan dia nanya, Pak Pendeta, Adam dan Hawa itu kan sebelum Alkitab sudah ada kitab suci. Oh iya, ada kitab suci, setidak-tidaknya Hindu ya. Kalau kita secara bukti empiris bahwa Hindu lebih dulu sudah muncul kitab suci. Katanya ada yang menyebutnya Rig Veda ya, atau Weda sajalah, yang umum orang Indonesia mengatakan ada kitab Weda ya. Ya saudara, Hindu lebih dulu ya. Prediksinya sih 7.000 tahun sebelum Masehi sudah muncul Hindu ya. Di Hindu ada Adam Hawa enggak? Ya, ayo. Mungkin dari pemirsa ada yang orang Hindu. Di agama Hindu, di kitab Weda, saya menyebutnya Weda saja, ada Adam Hawa enggak? Sampai hari ini di kitab Hindu ada Adam Hawa enggak? Ya, hasil penyelidikan kami mengatakan tidak ada. Padahal Hindu ini 7.000 tahun sebelum Masehi, ya. Oke. Lalu muncullah Taurat. Taurat ini ditulis oleh Musa. Ini yang kedua ya. Pertama kan Hindu dengan kitabnya adalah Weda ya. Tidak ada Adam Hawa di situ ya. Kan kita mau bukti empiris kitab suci ya. Yang kedua muncullah Taurat yaitu Taurat dan kitab para nabi yang disebut Perjanjian Lama. Siapa yang menulis Taurat? Yang menulis Taurat adalah Musa. Musa menulis kurang lebih 1.500 tahun sebelum Masehi. Dia menulis tentang Adam dan Hawa, Adam dan Eva. Padahal Adam ini hidup 6.000 tahun sebelum Masehi, ya. Kurang lebih ya 6 hari ya, 6 hari Allah begitu ya. Keluaran ya. Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 2 ya. Itu Tuhan mengatakan kepada Musa, "Aku ini Tuhan loh Musa." Itu di Keluaran 6 ayat 2. Aku ini Tuhan ya. Lalu muncul Kejadian 2 ayat 4. Itu pertama kali kata Tuhan huruf besar semua muncul. Padahal Musa inilah orang pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk tahu, bahwa untuk diberitahu, Musa, aku ini Tuhan. Itu pertama kali kepada Musa. Tetapi di kitab Kejadian 2 ayat 4 sudah muncul kata Tuhan. Artinya ini validasi bahwa yang menulis kitab Kejadian itu Musa, begitu loh ya. Jadi Musa lah yang menulis kitab Kejadian 1.500 tahun sebelum Masehi, jauh setelah Hindu. Di dalam kitab Kejadian ini barulah ada Adam, ada Hawa. Adam muncul belakangan, Hawa duluan. Hawa itu muncul di Kejadian 3 ayat 20 ya. Muncul nama Hawa ya. Lalu Adam baru muncul di Kejadian 4 ayat 25. Jadi dari bukti empiris ini asli
Adam Hawa manusia pertama itu pertama kali tertulis di dalam Alkitab Taurat Perjanjian Lama ya, yang disebut kitab Kejadian yang ditulis oleh Musa. Di kitab-kitab sebelumnya tidak ada. Lalu kita coba bahas, setelah itu muncullah Buddha gitu. Buddha itu 500 tahun sebelum Masehi lah ya. Mungkin yang lain ada lagi diselip-selipin, itu ada kitab apa lagi ya. Kita ambil saja Buddha. Ya, di Buddha juga tidak ada Adam dan Hawa, nggak ada. Ya. Lalu abad pertama Masehi, Kristen Perjanjian Baru ya, ditulis sampai tahun 85, masih abad pertama ya. Dari tahun Yesus hidup itu 33 Masehi sampai tahun 85 Masehi, itulah penulisan Perjanjian Baru ya. Di dalam Perjanjian Baru tentu saja ada Adam dan Hawa, karena Perjanjian Lama Taurat zaman Musa dan Perjanjian Baru adalah satu kesatuan. Alkitab itu ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Yesus yang dulu menulis Taurat gitu, menyuruh Musa menulis Taurat. Yesus juga yang menyuruh menulis Perjanjian Baru. Jadi aktor yang nyuruhnya tetap sama. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kemudian setelah Kristen 600 tahun kemudian muncullah umat siapa lagi? Umat siapa lagi ini? Kata mereka punya kitab aneh bin ajaib, kitabnya ada Adam, ada Hawa. Ya. Ini loh Pak ya, ini fakta empiris ya. Dulu Hindu yang sebelumnya Perjanjian Lama nggak ada. Buddha yang setelah Perjanjian Lama nggak ada nulis Adam Hawa. Nggak ada cerita bahwa Adam Hawa manusia pertama. Lalu Kristen, ya Kristen otomatis karena itu kelanjutan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Terus muncul umat siapa lagi di Jazirah Arab, kok bisa-bisanya nulis Adam Hawa. Katanya ini Allah kami, katanya ini juga dari Allah kami, katanya. Adam Hawa juga. Enggak cuma Adam Hawa, semua tokoh ada di situ. Nuh juga ada. Adam, Hawa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub. Cuman ada beda-beda dikit. Misalnya Abraham gitu, ya nanti bedalah. Gitu. Kalau di Alkitab kan Abraham nanti Ishak terus mau dikurbankan, mau dipotong tuh, ngomong gampangnya itu. Mau disembelih untuk kurban Ishak. Tapi kalau yang dari siapa lagi ini beda lagi, soalnya Abrahamnya juga beda ya. Terus misalnya nanti soal Yesus Kristus, Isa Al-Masih ya kan, Isa Al-Masih juga ada ya. Itu beda lahirnya dari enggak di palungan, enggak ditaruh di palungan, enggak, tapi katanya di bawah pohon katanya. Ibunya Isa Al-Masih juga beda. Kalau di Alkitab kan Maria, kalau di sana bukan Maria, katanya adiknya Musa katanya. Jauh banget. Ribuan tahun ya. Ya nggak apa-apa, supaya semua pemirsa tahu, pendengar tahu bahwa ada umat siapa lagi yang memunculkan kitab aneh bin ajaib. Kitab ini menyebut-nyebut semua tokoh di Alkitab. Dari mulai Adam, Hawa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, semua nabi ada di situ. Aneh bin ajaib ya. Dari mana itu? Ya. Ya saudara ya. Jadi Pak Adam ya, saya kan menjawab, namanya Bapak kan Adam juga. Pak Adam itu faktanya seperti itu, fakta empiris ya toh. Jadi Alkitab yang asli Pak memunculkan tokoh sendiri, nggak pernah jiplak. Sebelum Alkitab kan ada Hindu, nggak pernah diciplak ya. Adam adalah asli ya, asli itu tokoh yang tertulis di Alkitab, yang Yesus sendiri sebagai Tuhan Guru Besar semua yang menginginkan Musa menulis itu. Ya, Adam, Hawa boleh juga, tapi Eva, Adam, Eva, Nuh ya toh, Henoh, itu semua tokoh-tokoh. Ajaibnya setelah kekristenan muncul abad pertama, itu abad ke-6 di tanah Arab muncullah kitab lain, yaitu kitab lain umat siapa lagi ya.
Itu semua nama tokoh di dalam Alkitab ada di dalamnya. Siapakah? Kok bisa muncul begitu? Ya, kami sudah ada tayangannya ya, bahwa ada Allah yang asli, A-nya huruf besar, ada Tuhan yang asli, T-nya huruf besar, tapi ada Allah yang A-nya huruf kecil. Ada yang Tuhan T-nya huruf kecil di dalam 1 Korintus 8 ayat 5. Nah, tokoh yang menciptakan Allah dan Tuhan inilah dia yang begini ya toh. Ya, karena tidak ada sejarah sebuah kitab kok mencomot-comot tokoh dari kitab sebelumnya, itu nggak ada. Sejarah kayak gitu nggak ada. Ya, kami sudah tahu jawabannya itu. Jawabannya Alkitabiah mengacu kepada 1 Korintus 8 ayat 5. Nanti link ayatnya ke Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. 12, 13, 14 lah setidaknya. Itu ketahuan. Itu tokoh itulah yang menciptakan Allah, menciptakan Tuhan, lalu Tuhan ini nyuruh menulis kitab gitu. Kitabnya dari mana? Ya sudah kan di orang Kristen ada itu Adam Hawa, udah aja diambil. Karena tidak mungkin Allah yang sama nulis 2 kitab gitu. Tokohnya sama itu nggak mungkin, saudara ya, nggak mungkin gitu. Terus milih nabinya sama, dulu ajaran di sana masih ini sama, nggak mungkin gitu. Allah tidak mungkin seperti itu. Allah menurunkan kitab suci pasti sempurna, dan tidak perlu disempurnakan yang lain, nggak perlu. Itu tokoh yang ciptaannya itu tadi di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Pak Adam, saya sudah jawab dengan very clear, dengan padat, singkat, dan very clear bahwa Adam dan Hawa di dalam tokoh Adam dan Hawa adalah asli dari Alkitab. Ya, tidak ada tokoh lain ya, atau tidak ada kitab lain yang memunculkan Adam dan Hawa. Walaupun sebelum Alkitab sudah ada kitab, misalnya kitabnya Wedanya dari Hindu itu jauh ribuan tahun sebelumnya, dan mungkin ada kitab-kitab lain yang sebelum itu, tetapi tidak pernah Alkitab itu jiplak atau nyuntek dari tokoh-tokoh kitab lain, ya, supaya Bapak semua tahu. Dan rupanya semua tokoh di Alkitab itu muncul lagi di dalam satu kitab siapa lagi di kurang lebih di Jazirah Arab sana 6 abad setelah kekristenan. Itu faktanya seperti itu, dan sampai hari ini masih bisa dilihat ya. Begitu Pak Adam ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kebenaran Alkitab yang kita sudah sampaikan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu lebih banyak, silahkan ikut Sekolah Alkitab ya. Program kita komprehensif, gampang diikuti, sistematis ya, dan mudah ya. Selama menjadi mahasiswa Sekolah Alkitab, boleh nanya apa saja ke Pendeta Henry Tan. Kemudian banyak optionnya, mau 2 tahun, mau 1 tahun, mau 8 bulan bisa ya, atau mau super cepat juga bisa ya. Baik, yang mau ikut baptisan karena belum ada kolam renang yang buka ya, belum ya. Banyak ngantri di luar sana, baik dari non-Kristen maupun dari Kristen, baik itu Kristen karismatik, banyak yang minta dibaptis. Ya, sekali lagi, semua penginjilan yang kami lakukan tidak pernah bersentuhan dengan mereka. Yuk Pak, apa tobat yuk, baptis yuk, nggak ada. Ya, mereka bebas, mereka merdeka, boleh memilih, menentukan pilihan setelah mendengar khotbah-khotbah kami. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Hendy Tandianta, khotbahnya konsisten, selalu Alkitab. Meskipun banyak yang menghujat, banyak yang mencaci maki, ingat, tetapi selalu dicari. Nah, ini dia ya. Dihujat, dicaci maki, iya, tetapi selalu dicari untuk standar, gitu. Ya. Dan itu sudah dibuktikan dengan hampir 1.700 tayangan YouTube ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mengikut Sekolah Alkitab segera menghubungi nomor-nomor yang ada. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BBS. Haleluya, amin.